Kenapa pagi-pagi kok udah lesu aja? Iya nih, ada apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam pendidikan. Salam. Oke, gimana? PR dari Bapak kemarin sudah dikerjakan? Maaf Pak, saya belum mengerjakan karena internet di rumah saya terputus. Baik, selain Iqbal, ada lagi? Oke, tidak ada ya. Kalau begitu, untuk kali ini Bapak memaafkan Iqbal, tapi untuk selanjutnya jangan diulangi lagi dan PR kemarin harus segera dikumpulkan paling lambat nanti malam. Oke? Baik Pak, saya mohon maaf dan terima kasih. Oke, kalau begitu kita lanjutkan pelajaran hari ini. Untuk agenda hari ini, Bapak akan mengundang guru tamu dari PT Telkom, yaitu Pak Novi. Nanti silahkan kalian boleh bertanya kepada Pak Novi, dan Pak Novi akan menjelaskan kepada kalian tentang prospek kerja dari jurusan TKJ. Silahkan Pak Novi, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Oke, perkenalkan, nama saya Novi Sitaji Panuntun. Biasa dipanggil Pak Novi, biasa juga dipanggil Pak Aji gitu. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih metode pembelajaran dari PT Telkom kepada siswa dan juga prospek kerja apa saja yang nanti akan adik-adik dapatkan ketika lulus dan prospek usaha apa nanti yang bisa didapat di jurusan TKJ. Di sini sudah tahu belum kira-kira ketika kalian lulus besok di jurusan TKJ itu mau jadi seperti apa? Ahli telekomunikasi digital, Pak. Ya, tepat sekali. Itu adalah salah satu peluang usaha yang ada di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dan masih banyak lagi tentunya prospek-prospek kerja dan juga usaha lain. Kita bisa nanti membuka web developer, kemudian software developer. Kita juga bisa membuka layanan instalasi jaringan, baik itu jaringan menggunakan kabel UTP maupun jaringan yang menggunakan kabel fiber optik yang nanti akan kita dalami lebih lanjut ketika kita bersama-sama belajar dengan PT Telkom Indonesia. Nah, begitu peluangnya dan saya harapkan nanti anak-anak sekalian bersemangat untuk belajar karena jangan sampai peluang usaha yang ada di TKJ ini disia-siakan karena yang namanya peluang usaha dalam dunia digital sekarang sedang marak dan tidak akan pernah ada matinya. Seperti itu. Wah, kalau begitu kami bisa memilih banyak lapangan pekerjaan ya Pak? Ya, benar sekali. Dalam dunia komunikasi digital banyak sekali peluang-peluang usaha dan pekerjaan yang bisa kita dapatkan. Tentunya dengan kerja keras, dengan selalu melatih hard skill dan soft skill kita di sekolah dan terus belajar memperhatikan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Saya yakin nanti adik-adik akan memiliki kompetensi yang luar biasa yang nantinya akan dibutuhkan oleh dunia industri, dan ketika adik-adik membuka peluang usaha nanti adik-adik akan lebih dipercaya kepada pelanggan dengan kualitas yang adik-adik didapatkan selama bersekolah di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan ini. Baiklah anak-anak sekalian, kompetensi yang akan kami ajarkan nanti selain kita belajar bagaimana instalasi jaringan komputer menggunakan kabel UTP, kemudian bagaimana routing menghubungkan network satu dengan yang lain, nanti kita juga akan belajar bagaimana instalasi LAN menggunakan fiber optik. Bagaimana cara kita menyambung kabel fiber optik, bagaimana kita mengukur redaman, dan bagaimana kita mengukur panjang kabel nanti akan kita ajarkan. Dan kenapa kami memilih fiber optik? Karena sekarang ini banyak sekali ISP yang tadinya
menggunakan teknologi wireless, banyak yang sudah beralih menggunakan teknologi fiber optik, karena teknologi fiber optik ini adalah salah satu metode pengkabelan yang paling tinggi untuk kaitan teknologi kabel jaringan. Dan adik-adik sekalian bisa melihat di sebelah kanan Pak Guru, itu adalah salah satu topologi dari jaringan fiber optik. Nanti akan saya perkenalkan alat-alatnya seperti apa saja dan bagaimana langkah-langkah untuk bisa menyambung dan mengukur kabel tersebut. Silahkan bisa dilihat di sebelah kanan. Baiklah anak-anak, kalau kita melihat dari ujung sebelah sana sampai dengan ujung sebelah sana, ini adalah pernah lihat nggak sih adik-adik sekalian ada tiang-tiang yang seperti ini tuh di jalan, pernah lihat ya? Nah, ini adalah kabel fiber optik, yang mana tiang ini adalah penyangga dari kabel fiber optik milik Telkom Indonesia yang nanti akan sampai ke rumah-rumah, sehingga nanti pelanggan yang ada di rumah maupun di kantor bisa menikmati layanan internet. Nah, di sini kabel tersebut tentu memiliki panjang, setiap kabel itu memiliki panjang 2 km, sehingga setiap 2 km nanti kabel-kabel itu akan kita sambung menggunakan ODP. Nah, bagaimana cara menyambungnya? Di sini sudah ada perlengkapannya, dan nanti juga kita akan belajar mengukur redaman dari kabel tersebut. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah kabel yang ada di udara atau biasa disebut dengan KU. Kemudian di fiber itu juga selain di udara, kabel fiber itu juga ada di bawah tanah atau yang biasa kita sebut dengan KT atau kabel tanah. Nah, kita akan belajar mengenal alat-alat terlebih dahulu sebelum nanti kita belajar untuk bagaimana proses penyambungan kabel itu sendiri. Baik, di sini adalah kabel fiber optik. Di sini ada berbagai macam warna, dan di sini ada peralatan-peralatan untuk kita nanti menyambung atau mengukur kabel fiber tersebut. Di sini ada stripper, ini nanti untuk mengupas kulit bagian luar dari kabel fiber agar nanti bisa dikelupas sehingga nampak wujud dari fiber optik tersebut. Di sini ada alat pelindung diri, ada kacamata, kemudian ada kaos tangan yang nanti untuk melindungi agar kabel fiber itu tidak masuk ke dalam tangan. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan splicer. Ini adalah alat untuk menyambung dari kabel itu sendiri. Kemudian di sini ada yang namanya cleaver. Ini adalah alat untuk memotong dari kabel fiber. Dan ini adalah OTDR. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengukur redaman, mengukur panjang dari kabel tersebut, dan dengan alat ini juga bisa mencari letak di mana kabel itu terputus. Baiklah anak-anak sekalian, siang hari ini kita akan melakukan praktikum instalasi LAN yang ada di lab perkantoran. Semuanya sudah memegang alat, sudah mendapatkan satu persatu alat ya. Tang krimping sudah ada, konektor sudah ada, dan sekarang kita mulai dulu dari pengkabelan menggunakan UTP RJ45. Silahkan untuk bisa melakukan proses pengkabelan.
Novi, jadi begini. Semalam internet di rumah saya itu terputus dan saya tidak bisa mengerjakan PR. Jadi itu solusinya gimana ya? Oke, jadi yang namanya internet terputus itu ada banyak faktor. Bisa dari providernya, bisa dari kabel UTP-nya, bisa mungkin modemnya lupa menancapkan, mungkin kemarin waktu diganti arus listriknya. Nah, itu bisa juga. Nah, nanti dicek saja kalau misalkan di modem itu tidak ada indikasi loss, kan ada lampu indikator gitu kan, berarti bisa dicek di pengkabelan dari modem ke LAN atau PC yang adik Iqbal pasang gitu. Wah, benar-benar menyenangkan ya belajar tadi. Kita bisa bekerja sampai belajar. Benar tuh, setelah ini kita langsung ke rumah Iqbal aja untuk mencoba memperbaiki jaringan internetnya. Biar besok tidak ada alasan lagi untuk tidak mengerjakan PR. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa lah, masa enggak? Sini. Bisa kan? Oke. Bisa.